Shalom. Mmm, Seperti yang sudah dijanjikan, saya akan membacakan dan juga menjawab beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan ketika pengajaran minggu lalu tentang dupa, tentang wewangian di hadapan Tuhan. Saudara, saya akan coba untuk menjawab satu persatu. Saya berdoa apa yang saya jawab nanti akan bisa, cukup jelas buat saudara. Oke, saya langsung aja, saya mungkin tidak akan ngambil waktu yang terlalu lama untuk menjawab pertanyaan yang ada, saudara. Oke, pertanyaan pertama, saya semua pertanyaan yang ada nggak tidak disebut siapa penanyanya, tapi saya percaya yang nanyanya pasti sedang ikuti dan juga tahu ini pertanyaan Anda. Oke, setiap doa pagi untuk bangsa jam 5 selalu ada pengurapan panca indera dan pengurapan untuk ubun-ubun, tengkuk, pusar jempol kaki itu artinya gimana? Dasar firman Tuhannya apa? Saudara, mari saya jelaskan sedikit, saudara. Yang pertama panca indera supaya mata, telinga, mulut, hidung, semua panca indera kita itu terarah hanya kepada Tuhan. Kita melihat apa yang Tuhan mau kita lihat, kita berbicara apa yang Tuhan mau kita bicara, kita mendengar, disaring, mendengar apa yang Tuhan mau untuk kita dengar. Jadi pengurapan itu tujuannya itu, saudara. Lalu tengkuk apa? Nah, tengkuk itu bicara tentang, saudara, ini otak. Otak tuh dari sini, bukan di sini, saudara. Ini jidat. Kalau otak dari sini. Nah, maksudnya di tengkuk kita, maksudnya supaya pikiran kita seperti pikiran Kristus, bukan pikiran kita sendiri, saudara, tapi kita sesuai dengan pikiran Kristus. Kalau ubun-ubun apa? Ubun-ubun itu di atas. Itu artinya kita hidup dalam covering tudung Tuhan. Oke, kalau Anda tanya dasar firman-Nya apa? Dasar firman-Nya adalah ya setiap langkah kita jempol kaki itu setiap langkah kaki kita itu sesuai dengan kehendak dan jalan yang Tuhan sudah tentukan, saudara. Nah, kalau Anda lalu pusar apa? Pusar itu adalah pusat kehidupan kita. Nah, di sini pusar kita. Nah, jadi artinya apa? Biar yang jadi pusat kehidupan kita itu terarah sama Tuhan, saudara. Nah, saudara, dan juga di sini itu kalau ketika kita bayi, saudara, kita makan dari pusar, saudara. Anda tahu kan hari-hari itu nempelnya di pusar, saudara. Nah, itu artinya apa? Biar kita tuh benar-benar connect sama Tuhan. Kehidupan kita juga connect sama Tuhan. Dan benar-benar hidup kita ini terarah hanya sama Tuhan. Saudara gini, kalau Anda nanya dasar firman Tuhannya apa? Nah, kalau Anda nanya ada nggak orang yang diurapin jempol kakinya? Yang adanya diurapi kakinya ada, saudara. Ya, dibasuh kakinya ada. Udah nggak ada, saudara. Tapi semua itu adalah ini namanya profetik, saudara. Nah, profetik itu artinya apa yang kita lakukan itu secara roh kita kerjakan dan secara daging kita lakukan tindakan profetiknya. Kalau Anda nanya apakah ada ubun-ubun, tengkuk? Ya saya nggak tahu, saudara. Mungkin nggak ada dalam di Alkitab ditulis jelas harus urapi jempol kaki, mungkin nggak ada, saudara. Tapi apa yang kita lakukan itu yang penting tidak menyimpang dari apa yang Tuhan mau, saudara. Jadi mari kita lakukan hal itu bersama-sama. Sekali lagi, ubun-ubun supaya tidak tudung Tuhan. Tengkuk itu pikiran, supaya kita pikiran terarah sama Tuhan Yesus. Panca indera supaya kita hanya melihat, mencium, mendengar, benar-benar Tuhan kontrol semuanya. Jadi kita benar-benar fokus hidupnya itu hanya kepada Tuhan saja, saudara. Oke? Jadi seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, sudah ada perbedaan antara dupa dengan hiyo? Ya jelas beda, saudara. Ya kalau dupa, ya dupa, saudara, yang kemarin saya sudah sharingkan. Kalau Anda masih mau dengar lagi, saya ulangi lagi, bisa 1 jam lagi, saudara. Jadi Anda bisa buka di AOC Media. Apa yang saya sudah sampaikan itu bisa Anda dengar lagi. Nah, kalau hiyo, saya tidak mau komentar, saudara. Kalau hiyo itu kan dari agama lain. Nah, kalau saya komentar sembarangan bisa penistaan agama, saudara, masuk pengadilan saya nih ya. Tapi gini, sudah dari katanya udah beda pertama. Yang kedua juga dari bahannya saya nggak tahu kalau hiyo. Tapi kalau dupa sudah ada bahannya. Nah, jadi pasti beda, saudara. Jadi mungkin tidak perlu ditanyain lagi karena dupa dan hiyo pasti beda, saudara kan. Oke, bakar dupa itu untuk pendamaian dalam suatu bangsa saja atau bisa juga untuk pendamaian bisa sendiri saudara pribadi. Bisa, saudara, untuk pribadi dan untuk bangsa itu bisa. Jadi tidak masalah mau dilakukan yang mau untuk diri atau untuk pribadi. Bisa, saudara, nggak masalah. Nggak masalah. Untuk keluarga juga bisa, saudara. Jadi untuk dimanapun, untuk kota, kecamatan, kelurahan, RT, RW boleh, saudara, pokoknya. Intinya adalah kita melakukan pendamaian dan juga kita melakukan
kita menaikkan doa kita tentang diri kita, tentang bangsa kita, tentang keluarga kita, boleh saudara, oke? Apakah perlu memiliki barang-barang profetik? Kalau hanya mempunyai tanpa pengertian, tidak perlu. Kalau mempunyai untuk koleksi supaya rame-rame kincring-kincring, nggak perlu saudara. Tapi ketika kita memiliki semua barang-barang profetik dengan pengertian, itu bagus, itu baik sekali buat kita. Kenapa? Setiap kita melihat ketika kita ambil barang profetik, kita melihat, kita mengingatkan kita akan sesuatu yang Tuhan sudah berikan, mengingatkan akan perjanjian dengan Tuhan, mengingatkan tentang janji Tuhan, mengingatkan tentang banyak hal yang Tuhan berikan buat hidup kita. So kalau Anda tanya perlu atau enggak, jawaban saya adalah kalau itu hanya untuk koleksi, nggak perlu saudara. Tapi kalau itu untuk dipegang dan mengingatkan kita, dan sebagai ekspresi kita untuk ingat akan semua perjanjian yang Tuhan sudah berikan, itu sangat amat baik saudara. Saudara Anda mengerti sendiri saudara ya. Oke. Apa saja benda-benda profetik itu? Ada berapa banyak? Waduh, banyak banget. Ada yang pernah dikasih pedang, walaupun pedangnya kecil, itu pedang firman Tuhan. Ada yang dikasih banyak saudara, banyak sekali. Saya kalau mau sebutkan satu-satu, ini sesi Q&A ini bisa habis di situ aja. Banyak sekali saudara, banyak sekali. Dulu saya pernah dikasih uang koin sebagai tanda talenta atau warisan Tuhan. Bisa saudara. Barang profetik bahkan garam pun bisa. Dan saudara nggak usah jauh-jauh, barang profetik yang setiap hari atau di setiap gereja sebulan sekali menerima adalah roti perjamuan dan anggur. Itu juga barang profetik saudara. Apa yang Anda pikir ketika Anda nggak, ini roti dari timur lalu jadi daging? Enggak juga kan. Lalu anggur langsung jadi darah. Ya tetap dari anggur, tapi kita mengatakan bahwa ini aku terima nih, inilah tubuh dan darah Tuhan. Itulah sebagai tindakan dan langkah profetik saudara. Jadi kalau Anda mau tanya, yang paling simpel adalah ya perjamuan setiap kali Anda sebulan sekali mungkin di gereja, atau kalau kita setiap hari saudara ya. Itu juga namanya barang-barang profetik. Ada berapa banyak? Banyak sekali. Oke. Pertanyaan berikutnya, saat bakar dupa, ayat firman Tuhan yang harus dibaca, dideklarasikan adalah, saudara tidak spesifik saudara. Yang paling pasti ketika kita melakukan pendamaian dan sebagai imam, kita memintakan pengampunan. Kalau untuk kita ya dari kita. Untuk keluarga ya minta pengampunan untuk keluarga. Anda tahu dosa-dosanya apa aja, sebutkan, perkatakan, dan mintakan pengampunan dan pendamaian buat keluarga kita kalau kita sedang berdoa buat keluarga. Kalau untuk Indonesia ya sebutkan aja. Seperti setiap pagi kan saya yang berdoa pendamaian, saya mintakan pengampunan atas kekerasan hati, ketidakpercayaan, pemberontakan, korupsi, semuanya sudah. Semua yang dosa. Saya mintakan pengampunan. Anda kalau diingatkan lagi, kalau tentang Indonesia sudah saya diingatkan Tuhan selalu adalah tentang 2 Tawarik 7:14. If my people who are called by my name, jika umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berbalik dari jalan yang salah, maka Tuhan akan mendengar di surga. Itu yang saya bacakan soal 2 Tawarik 7:14. Nah, sekarang Anda juga harus berdoa firman Tuhan apa aja yang Tuhan gerakan dan ingatkan tentang pengampunan, tentang pendamaian. Banyak saudara. Jadi tidak terpattern atau terpatok harus ini. Kalau enggak ini salah. Enggak saudara. Jadi apa yang Tuhan ingatkan sebutkan saudara. Termasuk dosa dan pelanggaran saudara. Dan juga termasuk permohonan. Karena dupa juga berbicara tentang dupa doa, permohonan juga boleh. Misalnya Anda mintakan keselamatan atas Indonesia, Anda mintakan pemulihan atas Indonesia, boleh sebutkan aja. Jadi tidak selalu terpatok atau terpattern dengan firman Tuhan ini yang harus dibaca. Gak boleh yang lain, cuma ini enggak saudara ya. Oke. Bagaimana caranya membakar dupa yang baik dan benar? Saya jadi ingat kemarin pengajaran dupa di pengajaran yang seri pertama. Harus punya korek. Tapi benar saudara, saya ngomong apa adanya. Ya, oke saudara, jangan bercanda. Kalau punya korek pasti ya, kalau nggak ada korek nggak bisa bakar kan. Punya dupa, kalau nggak punya dupa nggak bisa bakar. Tapi yang paling penting adalah punya pengertian. Apa itu dupa? Bahan-bahannya apa aja? Kenapa harus dibakar? Kenapa harus menaikkan dupa? Artinya apa? Itu punya pengertian. Gimana cara punya pengertian? Buka OC Media, lalu cari linknya. Lihat saudara, minggu lalu kita sudah
belajar bersama-sama tentang bahan-bahan dupa dan semua arti-arti dan pengertian rohaninya. Nah itu Anda punya pengertian. Jadi ketika Anda bakar, nggak sekedar bakar saudara. Nggak sekedar bakar, kalau sekedar bakar, bahkan orang-orang di pinggir jalan bisa bakar saudara, siapa aja. Tapi ketika Anda punya pengertian, ketika Anda membakar dupa, itu punya power, punya kuasa, punya sesuatu yang berbeda saudara. Karena itu punya pengertian. Yang paling penting, yang baik dan benar adalah punya pengertian dan punya iman. Yang kedua saudara, punya iman bahwa percaya doa kita dan dupa kita naik ke Tuhan dan Tuhan mendengar saudara. Itu penting sekali. Ingat, dalam kondisi apapun, dengan dupa atau tanpa dupa. Ketika kita berdoa, kita harus ngerti, ada firman Tuhan bilang gini, ketika kamu berdoa, kamu harus punya sikap hati yang percaya seolah-olah kau sudah menerimanya. Nah itu sudah, dan juga Anda nggak boleh salah berdoa. Seringkali kita salah cara berdoa. Ketika kita berdoa, kita maunya untuk kepentingan diri sendiri. Supaya aku diberkati, supaya aku dapat terobosan. Ingat saudara, ketika kita berdoa, lebih baik kita berdoa buat orang lain, kita berdoa buat bangsa kita. Diri kita gimana? Percayalah saudara, ketika kita punya kesetiaan dalam hati, kita berdoa buat orang lain. Engkau sedang memberkati orang lain. Kalau engkau memberkati orang lain, engkau juga diberkati. Percayalah, Tuhan akan ngerti. Sebelum engkau ngomong tentang kebutuhanmu, Tuhan sudah ngerti tentang kebutuhanmu. Dan Tuhan akan menjawab saudara. Apakah boleh buat bakar dupa untuk doa pribadi? Boleh. Untuk minta permintaan pribadi boleh. Tapi buat saya yang paling penting bukan itu. Yang terpenting adalah ketika kita bakar dupa, kita berdoa buat kepentingan yang lain. Kepentingan bangsa kita. Berdoa buat Indonesia, berdoa buat keluarga kita yang belum diselamatkan, berdoa buat lawatan jiwa-jiwa, itu yang lebih penting saudara. Saya melihat seringkali saya ini iseng saudara, ketika doa pagi, saya buka live chatnya. Saya ya tidak salah. Sekali lagi tidak salah saudara. Saya tidak menyalahkan. Tolong dukung doa saya. Tolong dukung doa saya. Tolong keluarga saya ini. Ya boleh saudara. Tapi buat saya gini. Doa pagi kita sedang berdoa buat Indonesia. Jadi kepentingan diri kita, ego kita, kemauan kita harus ditinggalkan dulu saudara. Yang penting kita berdoa buat bangsa kita. Buat jiwa-jiwa di negeri ini. Nah itu sudah. Jadi utamakan bukan untuk pribadi dulu, buat yang lain dulu, buat kepentingan jiwa-jiwa, buat kepentingan keluarga kita, saudara kita, jiwa-jiwa yang kita kenal, teman-teman kita, itu lebih penting saudara. Oke. Ketika kita membakar dupa, apakah roh jahat juga bisa datang? Saudara, kalau Anda membakar dupa dengan sembarangan dan serampangan, datang ke saudara. Jadi bukan dupanya yang punya kuasa. Jadi bukan Anda bakar dupa, setan pasti pergi. Well, ketika Anda punya pengertian dan punya sikap hati yang benar, setan tunggang langgang pergi. Bahkan tanpa dupa pun ketika Anda punya sikap hati yang benar di hadapan Tuhan, dan hidup Anda kudus di hadapan Tuhan, setan takut. Tapi ketika Anda bakar dupa, tapi Anda baru aja berzina, baru aja nonton film porno, baru aja bakar dupa, sama aja, setan tetap datang. Jadi ukurannya bukan dupanya saudara, ukurannya adalah sikap hati, kondisi hati kita. Gimana saudara? Nah, ini nanti ada hubungan dengan pertanyaan-pertanyaan lainnya saudara. Nanti saya akan jelaskan lagi. Tapi saya bergerak ke pertanyaan yang berikutnya dulu. Nanti akan nyambung lagi ke situ. Saya digerakkan Tuhan untuk membuat suatu penyembahan yang penuh dengan wangi-wangian dan berbau harum di dalam pasukan doa kami, untuk doa kami. Itu harus bagaimana ya? Bakar dupa saudara. Kontak, ya saya ada, sediakan dupa saudara. Dan saya percaya, saya yakin di sini saya ngajarnya tidak sedang. Ini bukan TV media yang sedang iklan dupa, ayo belilah, enggak sudah. Saya tahu kok, yang jual dupa di bawah juga tidak sedang menggarap dan mengambil keuntungan. Semua keuntungan bukan untuk keuntungan pribadi dan juga tidak untung besar, besar untungnya, enggak juga saudara. Ini semua untuk pelayanan lagi, untuk bikin dupa lagi, untuk menyebarkan lagi, dan semua untuk kemuliaan Tuhan lagi saudara. Jadi tidak sedang jualan dupa saudara ya. Oke. Bagaimana cara memulai mengenalkan dupa di keluarga? Saudara, saya pikir ketika Anda membakar dupa, keluarga akan tahu. Anda cerita aja, Tuhan gerakkan saya bakar dupa. Aku sedang berdoa buat hal ini. Dan ketika doamu terjawab, doamu terlihat dan kau kesaksian sama keluargamu. Keluargamu menyaksikan bahwa ada tangan Tuhan, ada jawaban Tuhan dalam doamu ketika kau membakar dupa.
itu pasti akan otomatis saudara. Tapi jangan juga saudara Anda mengatakan, heh papa, mama, atau anakku, atau suamiku, atau istriku, atau siapapun. Kalau kamu doa harus bakar dupa. Kalau enggak, Tuhan enggak jawab. Kalau enggak ada hadirat Tuhan. Salah saudara. Anda akan segera dihakimi oleh keluarga Anda. Nah karena itu Anda harus punya pengalaman dan punya kesaksian saudara. Ya. Jadi sekali lagi, dupa itu tidak harus untuk dipaksakan ke orang. Tapi Anda menjadi kesaksian hidup saudara. Oke? Selanjutnya, apakah kita harus memiliki persediaan dupa setiap hari? Kenapa enggak? Saya punya sudah setiap hari, ada selalu ready. Harus, sekali lagi, seperti yang saya ajarkan minggu lalu, kita lakukan ini bukan karena keharusan, tapi karena cinta kita dengan Tuhan. Oke saudara, jadi apakah harus punya ini? Bukan karena harus, tapi karena ketika Anda bisa, Anda punya kesempatan punya dupa. Kenapa enggak Anda siapkan? Kecuali Anda enggak bisa, ya enggak apa-apa saudara. Sekali lagi, bukan karena harus karena takut hukuman. Enggak, bukan karena harus, tapi karena kita mencintai Tuhan saudara. Lanjut ya, di mana kita dapatkan bahan untuk dupa dan ukupan? Ya saya ada saudara, Anda bisa hubungi nanti mungkin admin akan ngasih apa ya namanya ya. Yang ngasih gambarnya, ngasih kontak personnya bisa saudara. Kalau mau bikin sendiri ya Anda cari sendiri saudara bisa. Dan harus punya pengertian untuk memprosesnya juga. Oke, apakah dupa hanya dijual di AOC? Apakah beli di luar AOC boleh? Ya boleh saudara. Kalau ada dan bahannya tepat boleh, nggak masalah. Sekali lagi AOC sedang tidak, oh kita sedang punya bisnis dupa. Enggak saudara, ini bukan bisnis, ini pelayanan saudara. Percayalah ini pelayanan dan ya tidak dimonopoli juga. Anda mau beli dimanapun asal bahannya tepat nggak masalah saudara. Oke, berapa waktu yang lalu pernah disampaikan bahwa dupa dapat membuka portal. Apa artinya? Gini gampang simpel saudara. Ketika Anda bakar dupa, Anda punya pengertian bahwa dupa ini bicara juga tentang Yesus, pengorbanan Yesus. Udah pasti saudara, portal kepada hati Tuhan. Portal kepada hadirat Tuhan itu pasti ada. Kenapa saudara? Karena kita ketika bakar dupa dengan pengertian bahwa kita mau ketemu Tuhan Yesus, kita mau ngerti tentang Yesus, kita mau belajar tentang Yesus, kita mau nyembah Yesus, kita mau bersyukur pada Tuhan Yesus. Ya udah pasti saudara, portal yang pertama adalah portal hadirat Tuhan. Portal yang pertama adalah portal hadirat Yesus sendiri. Karena ingat, ketika kita bakar, kita pengertian bahwa ini adalah tentang pengorbanan Yesus, ini adalah tentang hati Yesus, ini adalah tentang Yesus sendiri. Udah pasti, itu portal Yesus pasti kebuka saudara. Oke, tapi sekali lagi, hati kita, sikap hati kita. Ketika kita bakar dengan pengertian, atau kita bakar karena serampangan, atau bakar karena keterpaksaan. Beda saudara, kalau dia bakar dengan kerinduan dan cinta dan pengertian, maka itu akan berbeda sekali saudara. Oke, saya lanjut saudara. Saat penyembahan tanpa ada yang bakar dupa, kami pernah cium wangi dupa. Tandanya apakah itu berarti penyembahan Anda adalah penyembahan yang harum, yang naik ke Tuhan, yang naik ke tahta surga, dan itu adalah dupa penyembahanmu. Ya bagus saudara. Oke, bagus, nggak apa-apa saudara. Tapi kalau Anda bisa bakar dupa, ya bakar aja nggak masalah. Tapi kalau nggak bisa, nggak punya, bukan artinya kalau nggak punya, wah aku nggak bisa nyembah nih. Jangan saudara. Oke, jangan terjebak dengan sebuah kewajiban dengan sesuatu yang material. Tapi sesuatu yang dari hati, yang keluar mengalir dengan cinta saudara. Oke, maaf saudara ya, ambil keringetan. Karena sangat bersemangat. Oke, ada pengalaman rekan kami yang bakar dupa yang sama tanpa pengertian atau belum dijelaskan seperti saat ini. Kemudian yang terjadi hal-hal yang kurang baik, misalnya lihat hantu, ada binatang liar. Apakah demikian? Yang harus ditanyakan adalah teman Anda, rekan Anda, hatinya ketika bakar dupa itu seperti apa? Itu yang pertama, jangan-jangan buka lubang, jangan-jangan baru ngelakuin sesuatu yang Tuhan tidak suka, jangan-jangan justru lagi jauh dari Tuhan, asal bakar aja. Sebenarnya bukan karena bakar dupa aja, nggak bakar dupa juga kalau orang yang hatinya sedang jauh dari Tuhan, setan paling demen yang gitu-gitu. Jadi artinya, jadi bukan karena dupanya sudah, tapi karena mungkin orangnya, sikap hatinya, keadaan hatinya yang sedang bermasalah saudara. Jadi bukan karena dupanya, bukan ada dupa atau tanpa dupa. Tapi yang pasti karena yang bakarnya. Cek, lihat sikap hatinya. Oke, jadi
Kalau nggak ada dupa juga bisa aja setan datang. Oke, saya lanjut ya. Saya pernah lihat ada yang membakar hukuman dicampur dengan minyak urapan atau narwastu. Bagaimana dengan hal tersebut? Saudara nggak masalah. Silakan saudara. Tapi kalau mau mengikuti apa yang di Alkitab secara utuh, yang nggak usah dicampur-campur, murni aja apa yang ada yang dibakar, apa yang ada yang dinaikkan ke Tuhan. Kalau memang Tuhan suruh campur dengan minyak rasu, ya monggo nggak masalah saudara. Sekali lagi kita harus punya kepekaan dengan Tuhan. Kita harus punya pergaulan intim dengan Tuhan supaya kita ngerti apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak harus kita lakukan. Tapi kalau Tuhan ngomong, beri minyak narwastu di dupa itu, nggak masalah, silakan saudara. Jadi bukan jangan sampai Anda juga terpatok dengan sesuatu yang harus seperti ini, harus seperti ini. Sekali lagi saudara, mari fleksibel dengan Tuhan. Karena itu punya pergumulan intim dengan Tuhan supaya Anda bisa ngerti dan mendengar suara Tuhan. Oke, saya lanjut saudara. Apakah ketika membakar dupa harus keadaan kudus secara fisik? Yes, lebih baik seperti itu. Tapi kudus secara fisik itu tidak harus Anda harus tidak maaf saudara, saya sambil lap keringat. Maksudnya gini, tidak sedang bakar dupa pun usahakan Anda hidup dalam kekudusan saudara. Jadi bukan karena saya membakar dupa, saya kudus dulu. Ya enggak juga saudara. Setiap saat jagalah kekudusan. Tapi pertanyaannya apakah kita bisa kudus terus? Enggak bisa saudara. Hanya anugerah yang bisa menjadikan kita kudus. Apakah ada orang bisa mengatakan saya adalah orang paling kudus? Bahkan orang yang tinggal di kota kudus belum tentu kudus saudara. Jadi semuanya karena anugerah. Jadi patokannya apakah harus dibilang kudusan? Enggak saudara. Patokannya adalah ketika hidup kita nempel sama Tuhan dan bertobat. Itu yang paling penting saudara. Karena setiap kita pasti ada melakukan sebuah kesalahan. Dan ingat, satu titik pun ketidakkudusan ada di hidup kita, kita nggak kudus. Jadi artinya ketika kita bakar dupa pun kita bilang, Tuhan aku nih yang nggak layak. Tuhan aku nih orang yang tidak kudus, aku yang berdosa. Tapi engkau yang menguduskan. Ingat saudara, Chris pernah ngomong gini, kita hidup dalam pengudusan. Bukan karena kita kudus, tapi pengudusan. Artinya pengudusan apa? Dikuduskan. Jadi saudara, mari lakukan saja. Nggak usah takut dan terintimidasi. Setan bisa intimidasi kita. Oh kamu nggak kudus, ngapain bakar dupa? Nggak saudara, memang kita nggak kudus, tapi kita dikuduskan. Ada pengudusan Tuhan. Oke, lanjut saudara ya. Apakah ada syarat khusus untuk membakar dupa? Nah ini sudah dijawab pertanyaannya dengan pertanyaan yang sebelumnya saudara. Jadi apakah ada syarat khusus ya? Ya punya korek, punya dupa, punya bokor dan lain-lain saudara. Jadi ya seperti itu saudara. Jadi syarat khususnya menurut saya adalah ketika kita punya pengertian. Untuk punya pengertian sekali lagi buka di AOC Media pengajar minggu lalu Anda dengarkan saudara. Itu syaratnya Anda punya pengertian. Karena tanpa pengertian semua yang kita lakukan adalah sesuatu yang sia-sia, bukan salah. Nggak punya pengertian ngelakuin bukan salah, tapi sia-sia. Buang waktu, buang duit, buang energi, buang semuanya sudah. Sia-sia apa yang kita lakukan. Harus punya pengertian. Oke, bakar dupa supaya api tetap menyala harus digunakan apa? Lilin. Gampang sudah ya. Kalau lilin habis ganti lilin yang baru, pasti nyala terus. Tapi kalau harus nyala 24 jam, nah itu yang berarti Anda harus jagain terus. Kalau habis ganti. Jadi ya gitu aja sudah. Jadi kalau di perjanjian lama yang pakai bara sudah. Tapi sekali lagi kita sudah hidup di perjanjian yang baru. Jadi kita bisa melakukan atau menggunakan dengan apa yang Tuhan taruh, hikmat yang Tuhan taruh dalam hidup kita sudah. Saudara, kami di AOC nggak cuma pakai lilin, kami juga bisa pakai korek. Ada korek yang ketika digeser, dibuka, nyala terus. Kita taruh aluminium foil di atasnya, lalu kita taruh dupa di atas aluminium foil, lalu naiklah asap dupa itu. Itu juga bisa saudara. Oke. Jadi sekali lagi ya pakai lilin saudara. Nah, supaya nyalanya lama ya. Oke, untuk masuk ke dalaman atau ruang Maha Kudus apakah wajib memakai dupa? Sekali lagi saya mau tekankan bukan karena wajib harus, tapi lakukan karena cinta dan pengertian saudara. Oke. Bisa nggak orang tanpa dupa masuk ruang Maha Kudus? Kalau dupanya bukan dupa fisik tapi dupa dirinya yang dinaikkan ke Tuhan, ya bisa saudara. Jadi sekali lagi jangan fisiknya saudara, jangan terjebak dengan fisik tapi terjebak dengan jadi punya pengertian yang mendalam tentang dupa. Jadi saudara, sekali lagi bisa nggak? Bisa.
Tapi kalau kita bisa bakar dupa, bakar dupa. It will help, percayalah. It will helps. Ini akan nolong kita untuk lebih mudah. Kenapa? Sekali ketika kita bakar dupa dengan pengertian, kita ngerti bahwa yang naik ini adalah pengorbanan Yesus sendiri yang naik. Dan bukan pengorbanan Yesus, tapi pengorbanan diri kita juga yang naik. Nah, itu akan sangat membantu. Jadi kalau dibilang wajib, harus. Sekali lagi, lakukan jangan dengan kewajiban dan keharusan, tapi lakukan dengan cinta, saudara. Oke? Apakah dupa itu bisa dilakukan dengan orang awam? Ya bisa, bisa. Tukang beca aja bisa bakar dupa dengan mudah. Tukang beca yang belum kenal Tuhan. Bisa, saudara. Tapi apakah ada dampak dan ada manfaatnya? Saya tidak yakin. Karena apa? Karena mereka melakukan asal bakar. Tapi ketika melakukan dengan pengertian, it will makes a great difference. Ini akan membuat sebuah perbedaan yang sangat jauh, saudara. Punyailah pengertian, sudah. Jadi, sudah menjawab ya. Sistem memakainya gimana ya Pak? Ya dibakar, sudah. Sekali lagi, ini menurut saya sudah terjawab. Kelengkapannya sudah ada dulu kan? Korek, dupa, dan tempat membakarnya atau bokornya. Lalu setelah itu Anda harus punya pengertian. Yang paling penting punya pengertian. Itulah sistem pemakaiannya. Apakah harus menyediakan ruangan khusus untuk bakar dupa? Enggak juga, saudara. Kalau saya traveling, pelayanan, ingat saya minggu lalu saya kesaksian, saya membakar dupa di hotel, saudara, nggak ruangan khusus, nggak kapanpun, dimanapun boleh. Jadi sudah menjawab pertanyaan. Saya pikir sudah nggak ada pertanyaan. Yang saya mau sampaikan hari ini adalah pertanyaan sudah saya semua, saudara. Tidak ada pertanyaan yang lainnya, sudah selesai semua saya rasa. So, saudara, yang paling penting satu hal yang saya mau sampaikan tentang perkara dupa ini, apapun yang kita kerjakan harus mengerjakan dengan pengertian. Jangan mengerjakan serampangan dan sembarangan. Karena itu, saudara, minggu lalu sudah diajarkan, udah ada di YouTube AOC Media. Anda dengarkan. Kalau Anda masih nggak ngerti, dengarkan sekali lagi, saudara. Bahkan beberapa orang sudah saya beri PowerPoint-nya, saudara. Anda coba pelajari lagi, Anda coba dengarkan lagi, Anda coba resapi lagi sampai Anda mengerti, saudara. Dan ketika Anda punya pengertian, ketika kita bakar dupa dengan pengertian, maka itu akan mempunyai dampak kuasa yang sangat luar biasa. Oke, saudara, jangan sampai kita terjebak dengan harus pakai dupa. Cuman kita lakukan bakar dupa karena aku mencintai Tuhanku. Itu lebih penting daripada harus. Kalau kita cuma berkata harus, maka ketika kita bakar kita nggak punya cinta. Bakar karena terpaksa, bakar karena takut salah. Salah, saudara. Harus bakar karena cinta Tuhan. Oke, saudara, saya rasa apa yang sudah ditanyakan minggu lalu sudah saya jawab semuanya. Nah, saya berdoa apa yang sudah disampaikan Anda bisa mengerti semua, paham semua, saudara. Kalau masih ada pertanyaan, mungkin Anda bisa hubungi AOC Media. Nanti mungkin nggak tahu caranya gimana. Anda ada penjelasan berikutnya lebih detail, saudara. Oke, saya Joe. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.